Bismillah, sebuah kisah lentera dengan tema Aku Ingin Berjilbab, tapi saat ini alhamdulillah jilbab makin marak dikenakan oleh wanita muslimah. Semakin banyak wanita yang mengetahui hukum memakai jilbab. Ya, berjilbab atau menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan memang sudah menjadi kewajiban wanita muslimah. Masalahnya, sebagian besar wanita muslimah sudah mengetahui kewajiban berjilbab, namun mereka terus menunda-nunda memakainya dengan berbagai alasan dan persepsi. Beberapa alasan yang sering dibantahkan di antara lain. 1. Belum mantap atau masih ragu untuk berjilbab. Sebagian muslimah masih ragu untuk berjilbab dikarenakan berbagai konsekuensi yang harus disandingkan setelah berjilbab kelak. Sebenarnya, keraguan untuk melaksanakan perintah Allah adalah bisikan syaitan yang harus dienyahkan. Kadang, keraguan itu berupa pertanyaan dalam hati seperti, pantaskah aku yang gaul atau tomboy ini untuk berjilbab? Aku kan masih suka, atau apa kata orang nanti melihatku berjilbab dan lain sebagainya. Jika ingin berjilbab, segera lakukan saja. Tak perlu memperdulikan apa kata orang lain, karena yang kita inginkan hanyalah mencapai ridho Allah saja. Kedua, merasa masih muda. Ada muslimah yang menunda untuk berjilbab dengan mengatakan, aku mau berjilbab tapi nanti setelah umurku 40 tahun. Jika demikian, siapakah yang bisa memberi jaminan umur seseorang hingga mencapai 40 tahun? Bagaimana jika sebelum usia tersebut, malaikat maut telah menjemput? Karena itu, bagi yang masih menunda-nunda berjilbab, pikirkanlah lagi sebaik-baiknya, kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35, pada hari mereka melihat azab yang diancam kepada mereka, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah waktu pelajaran yang cukup. Haruskah kita menunggu sampai azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampakkan? Jangan sampai kita menunda-nunda kewajiban hingga tak sempat menjalankannya sama sekali. 3. Karena iman letaknya di hati. Di antara kaum muslimah telah terfitnah dengan ungkapan iman kan letaknya di hati, dan yang tahu hati seseorang hanyalah aku dan Allah saja. Dengan demikian, menurut mereka, menunda berjilbab bukanlah suatu masalah, karena sudah ada niat dalam hati untuk berjilbab suatu saat nanti, entah kapan. Bagi yang berpendapat demikian, ingatlah bahwa sahnya iman seseorang itu terwujud dengan 3 hal, yakni meyakini sepenuhnya dengan hati, menyebutnya dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Seseorang yang beramal hanya sebatas perbuatan dan lisan, tanpa disertai dengan keyakinan penuh dalam hatinya, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Sementara seseorang yang beriman hanya dengan hatinya tanpa diwujudkan dengan amal perbuatan yang nyata, maka dia termasuk pada golongan orang-orang yang fasik. Keduanya bukanlah bagian dari golongan orang-orang mukmin, karena seorang mukmin tidak hanya meyakini dengan hati, tetapi dia juga mewujudkan apa yang diyakininya melalui lisan dan amal perbuatan. Jadi, jika seseorang muslimah telah mengimani perintah jilbab dengan hatinya dan juga mengakuinya dengan lisannya, maka sempurnakanlah keyakinan itu dengan segera mengamalkan perintah berjilbab. 4. Mengganggu pekerjaan. Sebagian muslimah berpendapat memakai jilbab itu ribet dan mengganggu pekerjaan. Bisa-bisa nanti aku dipecat dari pekerjaan. Sesungguhnya, Islam tidak pernah membatasi ruang gerak seseorang selama hal tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi, Islam membatasi segala hal yang dapat membahayakan seorang wanita dalam melakukan aktivitasnya, baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Jilbab yang menjadi salah satu syariat Islam adalah sebuah penghargaan sekaligus perlindungan bagi kaum wanita, terutama jika dia hendak melakukan aktivitas di luar rumahnya. Maka dengan perginya wanita untuk bekerja di luar rumah tanpa jilbab,
justru akan mendatangkan petaka yang seharusnya dapat dihindari. Bukankah kita sendiri mendengar terjadinya pelecehan seksual di mana-mana, baik di tempat kerja yang dialami oleh kaum Hawa? Lalu bagaimana bila atasan tidak mengizinkan karyawatinya untuk berjilbab? Pikirkanlah, siapakah yang memberi kita rezeki? Atasan kita kah? Tentu saja bukan. Allah lah yang memberi kita rezeki. Lagi pula, atasan kita tentu tak bisa menjamin kita masuk surga. Sementara bila kita tak berjilbab, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan memberikan azabnya. Renungkanlah hal ini baik-baik, duhai saudariku. Poin yang kelima, panas dan bikin gerah. Satu hal lagi, alasan sebagian muslimah menunda berjilbab, kata mereka, jilbab itu bikin gerah dan aku tidak kuat kepanasan. Yang perlu dipertanyakan, apakah Anda enggan menanggung panasnya berjilbab yang tidak seberapa, tetapi bersedia menanggung panasnya api neraka? Sungguh, panasnya berjilbab sangat tak sebanding dengan panas api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya api neraka jahanam itu dilebihkan panasnya dari panas api di bumi sebesar 69 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Duhai saudariku wanita muslimah yang cerdas, tentu akan memilih memakai jilbab daripada membiarkan dirinya terbakar api neraka. Semoga kita selalu istiqomah. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum.